Cerita, cerita bersama Uni Citra. Adakah rumah untuk kelomang? Kelomang atau dikenal dengan umang-umang adalah si kepiting unik yang hobi berpindah rumah. Jadi, ada dua kelomang yang berteman sejak kecil. Dua kelomang itu adalah Umang dan Uming. Mereka adalah kelomang yang terlahir tanpa memiliki cangkang sendiri. Namun, layaknya seekor keong atau siput, mereka harus melindungi tubuh dari terik matahari dan turunnya hujan. Karena itu, si Umang dan Uming ini selalu berusaha ke sana dan kemari mencari cangkang yang tidak ditinggali lagi. Jadi setelah sekian jauh berjalan, akhirnya Uming menemukan sebuah cangkang berwarna coklat tua di sebuah kebun. Lalu Uming pun mendekati cangkang itu. Wah, sepertinya cangkang ini tidak ditinggali lagi oleh pemiliknya, pikir Uming. Lalu masuklah Uming ke dalam cangkang itu. Mujurnya, cangkang itu sangat pas melekat di tubuh Uming. Namun tiba-tiba muncullah Umang di hadapannya. "Hai Uming, cangkang barumu bagus sekali. Aku mau mencoba kata si Umang sambil menarik paksa Uming keluar dari cangkang itu. "Wah, cangkang ini cocok sekali denganku. Kalau begitu untuk aku saja ya," kata Umang sambil membawa kabur cangkang milik Uming. Uming hanya terdiam terpaku. Ia memilih mengalah. Uming tidak mau mencari masalah dengan si Umang yang terkenal suka merebut cangkang milik teman-temannya sendiri. Di dalam hati, Uming hanya berkata, mungkin belum saatnya aku memiliki rumah yang baru. Kemudian, Uming pun melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah cangkang berwarna keemasan di tepi pagar rumah petani yang ditumbuhi pohon wereng. Tanpa berpikir panjang, Uming pun mendekati cangkang keemasan itu. Wah, ternyata kosong. Lalu masuklah Uming ke dalam cangkang berwarna keemasan itu. Namun, Uming merasa sesak berada di dalamnya. Karena ukuran cangkang yang ini lebih kecil dari cangkang yang ia temukan tadi siang. Sementara malam pun tiba. Uming mulai merasa kedinginan. Untunglah ia memiliki sebuah botol bekas pemberian dari si Kiki Keong kepadanya waktu itu. Dan masuklah Uming ke dalam botol bekas itu. Tidak berapa lama kemudian tertidurlah Uming dengan pulas karena ia begitu kelelahan. Esok harinya Uming bangun dengan mata yang berat karena ia masih mengantuk. Rupanya Uming bangun kesiangan dan perutnya mulai terasa lapar. Sambil membawa botol bekas itu, Uming pun melanjutkan perjalanannya sembari mencari buah-buahan untuk disantap. Setelah ia menemukan sebuah pohon yang berbuah lebat, naiklah Uming ke atas pohon itu dan ia menikmati buah-buahan yang ada di sana. Setelah perutnya kenyang, turunlah Uming ke bawah. Namun setiba di bawah, Uming terkejut karena botol bekas tempat tinggal sementaranya sudah tidak ada lagi di sana. Uming mulai panik. Ia mencari ke sana dan kemari, namun ia tidak menemukan botol bekas itu. Sementara matahari mulai bersinar dengan terik sekali dan menyengat kulitnya Uming. Dengan langkah gontai, Uming pun melanjutkan perjalanan. Dan malam pun datang kembali. Namun Uming belum juga menemukan cangkang untuk melindungi tubuhnya.
Tiba-tiba terdengarlah guru yang sangat keras dan hujan pun turun dengan sangat deras. Uming mulai lemas, kemudian tubuhnya menggigil kedinginan dan ia sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Maka berhentilah Uming di suatu tempat. Untungnya lewatlah Sisi Siput di hadapan Uming. Dengan kondisi tak berdaya, Uming pun meminta pertolongan kepada Sisi Siput. "Sisi, aku butuh bantuanmu. Aku mulai lemas dan tubuhku mulai kedinginan. Aku tidak memiliki rumah. Aku butuh cangkang." Sisi Siput menjawab seperti ini. "Sebenarnya aku kasihan padamu, Uming. Tapi aku tidak akan pernah lupa kalau kalian suka merebut cangkang milik kami." "Jadi kau tidak mau membantuku, Sisi?" "Aku kan tidak pernah sejahat itu. Percayalah padaku," kata Uming kepada Sisi. "Baiklah, akan kubawakan kau sebuah cangkang yang baru," kata Sisi Siput. Tidak berapa lama kemudian datanglah Sisi membawakan cangkang yang baru buat Uming. Ternyata Sisi membawakan cangkang yang sangat bagus. Tentu saja Uming sangat senang. Kemudian ia melonjak-lonjak kegirangan dan matanya berbinar-binar melihat cangkang yang sangat indah itu. Semenjak itu, si Uming dan Sisi Siput menjadi sahabat yang baik. Sisi selalu membantu Uming membawakan cangkang yang baru bila cangkang lama Uming tidak muat lagi di tubuhnya. Nah, demikianlah cerita kali ini dengan judul "Adakah Rumah untuk Kelomang?" Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah.